Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azri wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, khususnya di pagi ini. Alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita yang membacakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana kita membacakan kitab ini yang disyarah oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Bab yang kita bacakan selanjutnya yaitu tentang hadis yang ke-35, yang di sini ada beberapa poin. Namun poin yang awal terkait tentang larangan untuk saling iri dan dengki. Mu'allif mengarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menukil hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Yang artinya Rasul bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, saling iri, saling dengki. Wala tanajashu, dan jangan kalian saling tanajus. Najasi nanti akan kita sampaikan di bagiannya. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang ikhwana, yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, maka dia tidak mendolimi muslim lainnya. Wala yakhduluhu, kemudian tidak menelantarkannya. Wala yahkiruhu,
dan tidak menghinakannya. Rasul bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yusyuru ila sadri, beliau mengisyaratkan kepada dadanya salasa marrat, 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kemudian dilanjutkan, bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu dia dianggap memiliki syarr, memiliki keburukan. Apa tandanya? Ayah kira akhahul muslim, ketika dia menghina saudaranya dengan alasan apapun. Kalau menghina saudaranya itu berarti keburukan. Karena kullul muslim alal muslim, setiap muslim yang satu atas yang lainnya, haramun, itu haram, tidak boleh. Tidak boleh apa? Damuhu, yaitu darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa maluhu, hartanya berarti tidak boleh dirampas. Wa irduhu, yaitu kehormatannya tidak boleh dilecehkan atau direndahkan. Hadis ini hadis sahih ya ikhwah azani wa azkullah, diriwayatkan Imam Muslim, juga yang lainnya Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan juga Imam Al-Baghawi. Kita akan sampaikan di sini bagian yang awal dulu, yaitu tentang lafaz la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad, saling iri, saling dengki. Hasad atau iri dan dengki para jamaah ini memang sesuatu yang sulit untuk dihindari, sulit untuk dihindari bagi setiap orang. Makanya diperintahkan untuk hati-hati kita, jangan saling hasad. Dan di sini lafadznya tahasadu, saling, berarti 2 orang atau bisa lebih, tidak sendiri, ya. Karena biasanya ketika ada satu orang dia punya hasad, entah kemudian yang dihasati itu nanti membalas, akhirnya saling hasad, ataukah dia ngajak orang lain supaya hasad dengan orang yang sedang dihasati. Makanya la tahasadu, jangan saling hasad satu dengan yang lainnya. Ayyuhal azani wa azakumullah. Hasad merupakan sifat buruk, ya, sifat jelek, dan harus kita hilangkan pada diri kita semuanya. Kita sampaikan makna hasad itu sendiri. Ada beberapa makna al-hasad. Di antaranya disebutkan beberapa makna hasad oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan tentang hasad ini, aslul hasadi huwa bughdhu nikmatillah alal mahsudi wa tamanni zawaliha. Asal hasad adalah benci terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain yang dia hasadi, dan berharap supaya nikmat itu hilang darinya. Jadi yang pertama adalah dia sampaikan membenci nikmat yang ada pada orang lain, kemudian dia berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Adapun menurut As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-hasad yaitu tamanni khairin yaslu ila ghairi ma'a zawalihi an, yaitu keinginan atau angan-angan mengharapkan kebaikan yang dimana itu sampai kepada orang lain. Jadi ada kebaikan itu diperoleh orang lain, kemudian dia menginginkan, berharap supaya kebaikan itu hilang darinya. Nah, mirip, bahasanya saja yang beda. Imam Al-Jurjani mengatakan al-hasadu tamanni zawali nikmatil mahsud ilal hasid. Al-hasad adalah
Tamani zawali nikmah, yaitu berangan-angan untuk hilangnya nikmat dari orang yang dihasati, ilal hasid, kembali kepada yang hasad. Nah, ini agak berbeda. Kalau yang sebelumnya, ketika ada orang punya nikmat, orang yang hasad ini dia berharap nikmat itu hilang. Adapun yang di sini ilal hasid, nikmat itu hilang kemudian beralih kepada dirinya. Ini sama-sama maknanya hasad. Dan terakhir dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-hasadu tamani syakhsi zawali nikmah an mustahikin laha, mirip, yaitu angan-angan seorang agar hilang nikmat dari yang berhak menerimanya, yaitu orang lain. Jadi berharap supaya nikmat itu hilang. Ini beberapa yaitu arti daripada hasad itu sendiri. Walhasil yang namanya hasad ini disebutkan pula secara ringkas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya hasad itu adalah karahatu ma'an amallahu ala akhika min nikmatin diniyah au dunyawiyah. Karaha yaitu tidak suka, benci, membenci sesuatu yang Allah berikan nikmat kepada saudaramu. Allah memberikan nikmat kepada saudara kita, kita membencinya. Baik itu nikmat duniawi ataupun nikmat agama, diniyah atau duniawiyah. Sawaan, sama saja. Tamanita zawala, yaitu tamanita zawalaha, yaitu engkau mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain, amlam tataman, atau kamu tidak mengharapkan hilang dari orang lain. Famata karahta ma'atallahu akhab, maka kapan saja engkau itu benci kepada sesuatu yang Allah berikan kepada saudaramu minan ni'am, dari beberapa nikmat yang ada, fahada huwal hasad. Inilah namanya hasad. Kesimpulannya para jamaah, insyaallah bagi kita sudah terbiasa atau sudah mengetahui namanya hasad itu iri dengki, dan itu yang kita irikan karena orang lain mendapatkan nikmat, kemudian ketika orang iri dia menginginkan nikmat itu hilang, entah hilang dari orang itu ya, atau hilang kemudian beralih ke dirinya. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Jadi ada beberapa kondisi tentang masalah hasad ini yang semuanya tentunya nanti kita lihat kondisinya. Kondisi yang pertama ya oleh khawazani wa'azakullah, bahwasanya hasad itu kondisinya disebutkan di bagian yang awal, ini kelompok pertama, katakanlah demikian ya, kelompok pertama yaitu mereka yang melakukan tindakan hasad dalam wujud yang demikian ini. Satu, dia berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang ia dengki dengan cara berbuat dolim, dengan cara berbuat dolim. Jadi ada orang punya nikmat, dia nggak suka, bagaimana caranya supaya nikmat itu hilang darinya, maka dia berbuat dolim. Bagaimana berdolimnya? Bisa dengan lisan, perkataan difitnah atau memfitnah. Oh, itu hasil dari ini, hasil dari itu, difitnah. Akhirnya apa? Akhirnya karena terfitnah, yang tadinya saudaranya itu dapat nikmat, akhirnya kemudian bahasanya diambil lagi. Ibaratnya dia mendapatkan nikmat karena terdolimi, yang memberikan hadiah misalkan itu mencabut hadiahnya, akhirnya hilang. Ini adalah model yang pertama. Jadi berharap
supaya orang yang dapat nikmat itu hilang nikmatnya, caranya dengan didolimi. Orang yang hasad ini berbuat dolim, baik perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang kedua yang definisi kita sampaikan tadi itu, yaitu seorang ini yang hasad ini berusaha untuk memindahkan nikmat dari orang lain itu kepada dirinya, ya misalkan ada temannya, yaitu dia memiliki nikmat, ya kalau bagi mungkin yang suami istri misalkan ada temannya ini, dia memiliki istri kok lebih cantik daripada istrinya, ya dia kemudian hasad, akhirnya berusaha bagaimanakah supaya istrinya dia itu nanti bisa dijadikan istri keduanya oleh dia, misalkan demikian. Jadi pindah tempat, pindah posisi. Ini hasad. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang hasad berusaha menghilangkan nikmat orang lain itu, tapi dia tidak menginginkan nikmat itu berpindah darinya. Pokoknya inginnya hilang gitu aja, ya inginnya hilang, tidak ada keinginan berpindah kepada dirinya. Ini adalah model-model hasad yang pertama. Ini kelompok pertama modelnya demikian. Yang kesemuanya tentunya adalah tidak baik. Baik, karena baik itu dia berbuat dolim atau dia menginginkan nikmat orang lain pindah padanya ataupun tidak menginginkannya. Kelihatannya yang ringan itu yang terakhir, tapi justru inilah hasadnya, yaitu iblis kepada Nabi Adam. Jadi iblis ini dia hasad, iri kepada Nabi Adam dan menginginkan bahwasanya nikmat yang Nabi Adam terima itu hilang, ya. Iblis tidak ada keinginan supaya nikmat itu kepada dirinya, itu hilang. Karena Nabi Adam kita tahu diberikan banyak nikmat Allah Ta'ala, khususnya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah perintahkan yaitu para malaikat untuk sujud, termasuk yaitu iblis ini untuk sujud. Tapi iblis tidak mau sujud karena apa? Di antaranya adalah karena hasad ini. Kok Allah menciptakan yaitu makhluk yang lebih mulia darinya, maka dia tidak mau sujud. Maka sejak saat itu iblis tidak pernah berhenti untuk berusaha bagaimanakah mengeluarkan Nabi Adam ini dari surga, ya berbagai macam cara. Dan memang Allah sudah mentakdirkan iblis ini berhasil untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Konsekuensinya iblis juga dikeluarkan juga. Nah, sampai nanti hari kiamat iblis akan senantiasa untuk menggoda anak cucu Adam supaya yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Hasad ini selain merupakan sifatnya iblis, ini juga merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah 109, Allah berfirman dalam ayat tersebut, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Wadda katsirun min ahlil kitab, betapa banyak orang-orang dari Alkitab, mereka menginginkan apa yang keinginannya, lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffara. Mereka menginginkan agar mereka bisa mengembalikan kalian setelah kalian iman menjadi kafir lagi. Keinginan yang tidak baik ini hasad, yaitu orang Yahudi Alkitab, Yahudi Nasrani menginginkan supaya orang-orang mukmin kembali kafir lagi. Alasannya apa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka dengki, iri dari apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, karena dengki dan iri.
Imba di mata bayyana al-huda, setelah datang yaitu kebenaran yang jelas pada mereka. Ini poin kedua, selain hasad itu dari syaitan, dari iblis, maka juga sifat yang orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jelaskan pula dalam surat An-Nisa ayat 54, Allah berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih, ataukah mereka dengki kepada manusia, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka, kalau mereka berarti di sini adalah ahlul kitab, apakah mereka hasad kepada manusia itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma atahumullah min fadlih, karena Allah berikan karunia kepadanya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian hakikatnya, mereka senantiasa yaitu iri dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang hasan, itu disebutkan dari hadis Zubair bin Awam radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabba ilaikum da'ul umam qablakum, dabba ilaikum da'ul umam qablakum, yaitu telah menimpa kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Rasul mengatakan berarti di sini ada penyakit yang sudah ada sebelum Rasulullah SAW dan umatnya. Apa itu penyakitnya? Al-hasadu wal baghdha, yaitu penyakit iri, dengki, dan baghdha, yaitu benci. Ini gandeng, yaitu gandengannya antara iri, dengki, dan benci. Cuma orang kalau dia itu iri, itu kebenciannya memang besar. Kalau tidak benci kenapa iri, kan begitu. Tapi kalau orang benci belum tentu iri. Kalau orang benci belum tentu iri. Maka dikatakan dua sifat, dua penyakit yang menimpa umat sebelum Rasulullah SAW adalah al-hasad wal baghdha, yaitu iri, dengki, dan benci. Wal baghdha'u hiyal haliqah, dan kebencian itu bisa haliqah, bisa memutus, bisa memotong. Maksudnya haliqatud din, bisa memotong agama, bisa memotong agama. La haliqatus syar, bukan memotong rambut. Ini beliau mengatakan demikian untuk memberikan gambaran bagaimana kalau rambut dipotong, ya pisah begitu. Maka tapi bukan rambut, tapi agama yang dipotong, akhirnya bisa pisah. Dengan kebencian orang itu bisa keluar dari Islam. Kemudian beliau bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, la tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan pernah beriman, maksudnya kalian tidak akan pernah bisa mencapai iman yang sempurna hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai. Afala unabbiukum bisyai'in, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu, idza fa'altumuh, kalau kalian lakukan sesuatu ini, tahabbtum, kalian saling mencintai. Maka Rasul memberitahukan, afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kalau kita menebarkan salam itu alamat, itu adalah indikasi, itu adalah tanda kita itu tidak punya masalah dengan orang lain. Ya, itu salah satu tanda kalau kita tidak punya masalah dengan orang lain, kita dengan mudahnya, bahkan dengan senangnya, bahkan mendahului untuk mengatakan salam atau untuk mengucapkan salam, karena tidak ada masalah. Sebaliknya, orang yang dia itu mulai ada masalah, apalagi masalahnya sudah sangat banyak, ya, apalagi sudah bermusuhan, lihat apakah dia masih mengucapkan salam. Bisa jadi tidak, kalaupun iya berat, itu berarti ada masalah. Nah, ini salam itu sebagai indikasi, sebagai indikasinya. Jadi isinya oleh wahazani wazakullah,
Ini yang pertama, model hasad yang semuanya tidak baik. Baik itu dia itu menginginkan nikmat dari orang lain itu hilang, dia berbuat dolim, atau nikmat orang lain itu pindah ke dalam dirinya, atau nikmat orang lain hilang gitu aja. Ya, ini semuanya adalah bentuk hasad yang pertama. Kemudian bentuk hasad yang kedua ya ikhwah azaniyakumullah, itu ada orang yang ketika dia itu hasad, iri dan dengki ya pada orang lain, namun dia tidak menuruti tuntutan dengkinya. Jadi dia memang punya perasaan iri dengki, iya, tapi dia tidak mau menuruti iri dan dengkinya. Artinya begini, iri dan dengki asal itu dari hati, ya dari hati. Maka dia tidak menuruti dengan perbuatan dolim, baik ucapan maupun perkataan. Ya, dia tahan. Punya iri, dengki, tapi ditahan. Nah, ini kondisi orang yang kedua. Masih punya hasad, masih punya iri, masih punya dengki, tapi dia itu menahan supaya hasadnya ini tidak sampai nanti menjadi yang bagian pertama tadi, berbuat dolim, ingin nikmat orang lain pindah ke dirinya, atau nikmat orang lain itu hilang, tidak sampai ke situ, ya. Tapi masih ada di dalam dirinya. Maka di sini ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, bahwasanya orang tersebut belum bisa menghilangkan sifat hasad, sifat iri dengki yang muncul di dalam dirinya. Artinya dia tidak berharap sebenarnya. Tahu-tahu ketika ada orang punya nikmat muncul sifat hasadnya. Tapi dalam hatinya. Tapi dia kemudian dia tahan. Jangan sampai rasa hasad ini kemudian terucapkan dengan lisan. Berarti ini keburukan yang masih di dalam hati. Tapi dia tidak diwujudkan. Maka ini belum mendapatkan dosa. Karena belum terwujudkan. Jadi tidak ada niatan untuk meneruskan keinginan hasadnya itu. Tapi ada di dalam dirinya, itu ada. Ya. Ini tidak berdosa. Adapun kondisi yang kedua, yaitu orang yang dia di dalam dirinya itu ada sifat hasad dan dia itu berulang-ulang, hasadnya berulang-ulang, dan dia ketika ada orang hasad maka dia pun juga mendengarkannya atau katakanlah bertanya kepada orang lain, sehingga dirinya juga terbawa untuk ikut hasad, sehingga ada keinginan pada dirinya itu supaya nikmat kepada orang lain itu hilang, tapi masih keinginan saja, tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Nah, dengki yang semacam ini karena dia itu sudah ada niatan ingin supaya miliknya orang lain itu hilang, ini dalam bahasanya adalah azm, keinginan yang kuat. Maka ini hukumnya nanti adalah dosa karena sudah banyak keinginan yang kuat. Sedikit lagi dia akan melakukan perbuatan tersebut karena keinginannya sudah kuat. Jadi ini kondisi hasad yang kedua. Seorang punya sifat hasad tapi dia tahan. Yang dia menahan kemudian tidak diteruskan hasadnya, meskipun berulang-ulang mungkin muncul, maka tidak berdosa. Tapi kalau dia kemudian terbawa oleh situasi temannya lainnya, yes, kalau begitu misalkan ini ya, punya pikiran yang semacam itu, punya keinginan ingin melanjutkan hasadnya, nanti timbul yang namanya dosa. Ini bentuk sifat hasad yang kedua. Adapun hasad yang ketiga, ya ikhwah azani wa azakullah, ini berlawanan dengan yang pertama,
Kalau pertama tadi salah satunya ada hasad itu menginginkan agar nikmat di orang lain itu hilang, ya, atau nikmat orang lain itu beralih kepada dirinya. Maka yang ketiga ini, dia tidak sama sekali menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang, tidak. Ya, dia tidak menginginkan itu. Tapi dia melihat orang lain kok punya nikmat ya. Nah, apa yang dia inginkan? Dia menginginkan mendapatkan seperti orang itu. Ingin mendapatkan nikmat seperti orang lain tersebut, tanpa punya keinginan supaya hilang dari orang tersebut. Ya, pengen podo lah bahasanya begitu, pengen dapat nikmat yang sama, ya, ingin dapat nikmat yang sama. Nah, orang tetangga misalkan beli sepeda motor, wah saya juga pengen bisa punya sepeda motor. Ya, dia tidak memiliki kebencian kepada orang itu, dia juga pengen punya sepeda motor. Tetangga kemudian beli mobil, pengen juga beli mobil. Ya, pokoknya intinya pengen sama dengan tetangganya, meskipun dia tidak benci dengan tetangganya tersebut. Nah, di sini gimana hukumnya seseorang yang ingin memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang lain, meskipun dia tidak mengharapkan miliknya orang itu hilang. Bagaimana hukumnya? Ini ada dua. Yang pertama itu kalau urusannya dengan dunia, yang kedua urusannya dengan akhirat. Ya, urusan dengan dunia dan urusannya dengan akhirat. Maka kalau urusannya dengan dunia, maka di sini jawabannya tidak ada manfaatnya. Artinya orang punya ini kita pengen, orang punya itu kita pengen. Yang nggak pernah selesai, jadi tidak ada manfaatnya. Jadi kalau urusan dunia itu ya ditinggalkan, ya nggak perlu kita itu bahasa sekarang itu latah, ya, latah dengan apa yang dimiliki orang. Orang punya ini kita pengen, orang punya itu kita pengen. Yang kita lihat bukan satu orang bahkan, apalagi zaman sekarang yang kita lihat misalkan di sosmed, ya, ada sekarang yang viral ini, besok itu, lain waktu ini. Ya, kalau kita pengen terus nggak pernah selesai. Maka hal demikian tidak akan pernah selesai, maka kita hendaklah menjauhinya karena tidak akan pernah selesai itu. Ya, ingin seperti apa yang dimiliki oleh orang lain, urusan dunia. Adapun kalau urusan akhirat, nah ini ada orang itu misalkan memiliki ilmu, orang itu soleh, orang itu suka sedekah. Nah, kita pengen seperti itu. Maka kalau itu urusannya dengan akhirat, ini yang dibolehkan, bahkan ini yang baik. Kita mungkin tidak asing dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, artinya tidak boleh hasad, aslinya itu hasad tidak boleh, iri dengki asalnya itu tidak boleh, kecuali illa fitnatain, kecuali dalam dua kondisi. Apa yang boleh sebutkan dua hal ini? Pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ini dalam satu riwayat demikian, yaitu seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya itu Al-Quran. Maksudnya Allah berikan dia kemudahan untuk memiliki ilmu Quran, baik bacaannya, baik itu tafsirnya, baik itu pemahamannya dan lainnya. Fahuwa yaqumu bih, maka kemudian dia setelah dimudahkan memiliki Al-Quran, maka dia mengamalkannya, mengamalkannya ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu di pertengahan malam atau pertengahan siang, artinya terus menerus.
Ya, dan lafaz lain bahwasanya orang yang dia itu diberikan Al-Quran, dia yaitu mempelajari dan mengamalkannya, ya, mengajarkannya. Ini kita boleh iri, boleh hasad kepada orang yang punya ilmu Al-Quran atau ilmu yang lainnya. Ini kita boleh. Yang kedua yaitu warajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta benda. Kita boleh iri kepada orang kaya, tapi syaratnya fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, yang dengan harta itu mereka infakkan di pertengahan malam dan siang, atau mereka belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang boleh. Ya, kalau kita lihat orang itu kok semakin kaya ya, dan dia juga sedekahnya semakin besar, zakatnya semakin bertambah, nah, kita pengen seperti itu boleh. Ya, ini di dalam bahasanya kalau kita menginginkan mendapatkan kebaikan seperti orang lain punya kebaikan, urusannya adalah urusan akhirat, ini namanya ghibthah. Ya, dinamakan dengan ghibthah. Bahasanya adalah ghibthah. Ya, bukan hasad, tapi ghibthah. Karena hasad tadi pada asalnya tidak boleh, la hasada, tidak ada hasad, tidak boleh hasad. Yang boleh adalah ghibthah, ingin seperti apa yang dimiliki orang lain dalam urusan kebaikan dan urusan din, nah, urusan akhirat. Itu bagian yang ketiga ya ikhwah azani wa azakullah, yaitu penjelasan tentang masalah jenis manusia yang hasad. Jadi mulai dari yang awal yang tidak boleh, kemudian lebih ringan, sekarang ini ada yang boleh, ada yang tidak. Dunia tidak boleh, akhirat dibolehkan. Yang keempat ini yang diharapkan, bahwasanya ada di antara manusia yang ketika mereka mendapati sifat iri dan dengki pada dirinya, apa yang dilakukan? Yang pertama, ia akan berusaha menghilangkan hasad tersebut pada dirinya, berusaha menghilangkan. Ibaratnya ada orang bisiki, Mas, kemarin kok ada tetangga kita begini ya, ya kok sepertinya aneh itu. Aneh gimana Mas? Ya aneh aja. Ini aneh aja. Ya kita hilangkan. Ini cuma hilangkan, itu mungkin hanya perasaanmu saja. Ya perasaanmu saja. Loh enggak, emang begini ya sudah. Artinya ya sudah begini, nggak usah dianulah, nggak usah punya suudon, jangan suudon, karena dia hasad, gitu. Ya dihilangkan. Nah, kalau urusannya dengan diri kita ya ikhwah azani wasakumullah, bukan orang lain mengatakan, kita sendiri ada perasaan itu. Iya ya, itu teman kita kok bisa beli ini ya, padahal kita tahu dia pekerjaannya ini, penghasilannya hanya itu. Warisan kayaknya juga tidak ada. Ya, tapi kok dapat itu ya, misalkan begitu. Maka kita hilangkan syakwa sangka, yaitu pikiran-pikiran ya benar. Bagaimana cara yang berikutnya? Satu, menghilangkannya. Kalau kita ingin kemudian hilang hasad ini, hendaklah kita itu berbuat baik kepada dia, berbuat kepada dia. Kita sebenarnya awalnya itu iri, awalnya itu dengki pada dia, maka caranya dengan kita berbuat baik kepadanya, ya, berbuat baik kepada dia. Nah, kalau kita bisa berbuat baik kepada dia, itu akan bisa merontokkan hasad kita, merontokkan hasad itu atau menghilangkan hasad kita ini. Berbuat baik bagaimana? Ya kita mungkin misalkan orang itu dapat kebaikan, bukannya kita itu menginginkan hal itu untuk kita, malah kita nambahi. Jadi misalkan dia dapat ada teman kita, misalkan dia barusan mendapatkan nikmat apa, ya, nikmat sesuatu apa misalkan, maka kita malah justru memberikan hadiah padanya.
berikan hadiah padanya. Maka ini akan hilang namanya rasa hasad itu. Yang berikutnya juga kita bisa mendoakannya, mendoakan dia supaya mendapatkan barokah. Jadi kalau orang mendapatkan nikmat, doakanlah dengan keberkahan. Ya, barakallahu fikum misalkan. Ya, entah itu nanti bahasanya dia dapatnya dari mana, nggak perlu banyak bertanya. Kita doakan semoga barokah. Kalau memang ternyata tidak barokah, Allah lebih tahu. Kan kita mendoakan semoga barokah. Kalau ternyata sumbernya tidak barokah, kan Allah lebih tahu. Bukan salah doa kita. Kemudian juga kalau kita sedang hasad pada orang lain, kemudian ada orang yang mungkin sama dengan kita jalan pikirannya, untuk menghilangkan hasad itu kita ceritakan kelebihan-kelebihan orang itu. Orang itu bagus loh, meskipun dia kayaknya dapat harta yang mungkin kita menyangsikannya, tapi dia itu orangnya bagus. Orangnya sebenarnya jujur, orangnya begini. Ya bisa jadi dia mendapatkan hadiah dari siapa dan lainnya. Itu menyebutkan tentang kebaikannya. Nah, yang itu semuanya ya ikhwah azani wa azakumullah. Kalau kita sudah bisa membuat seperti itu akan muncul yang namanya rasa cinta. Rasa cinta kepada orang lain. Yang tadinya kita itu memiliki rasa iri, dengki, kemudian kita hilangkan iri dengkinya dengan berbagai macam amalan tadi itu, yaitu kita memberikan hadiah, misalkan mendoakannya, menceritakan kebaikannya, ya, kita akan senang kepada dia. Dan inilah yang merupakan derajat iman yang paling tinggi. Ya, derajat iman yang paling tinggi yaitu menghilangkan rasa hasadnya, mengganti dengan perbuatan baik. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Maka itu 4 kondisi, 4 jenis hasad secara bertingkat. Yang paling akhir adalah yang paling baik. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, secara umum bahwasanya kita sudah sampaikan di awal, seorang muslim ataupun muslimah itu tidak boleh memiliki sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, karena itu merupakan sifatnya orang-orang Yahudi, ya, merupakan sifatnya iblis dan bisa merusak amal. Oleh karena itu Allah Ta'ala melarang, ya, seseorang itu mengharapkan segala apa yang Allah berikan kepada orang lain kemudian hilang darinya. Ini Allah melarangnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32. Di dalam ayat itu Allah berfirman, ini lebih umum dari yang kita sampaikan tadi. Di sana Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. La tatamannau, jangan kalian itu berangan-angan. Angan maksudnya di sini adalah hasad itu. Jangan kalian itu iri, jangan kalian itu dengki terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian di antara kalian daripada yang lain. Ya, jangan iri, jangan dengki kalau ada orang mendapatkan nikmat. Lebih jelas dijelaskan oleh Allah Ta'ala, lirrijali nasibun mimmaktasabu. Maka lirijal, karena laki-laki itu adalah dia mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan, sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Jadi orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya. Secara umum di sini lirijal. Sebaliknya juga walinisa nasibum mimmaktasaban. Maka bagi para wanita perempuan pun akan mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan. Artinya Allah sudah memberikan bagiannya masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak perlu untuk iri, nggak perlu untuk dengki, ya. Ya, karena semuanya sumbernya dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, was'alullah min fadlih, ya, maka mintalah kepada Allah Ta'ala, yaitu dari karunia-Nya. Karena yang memberi nikmat kepada orang lain, laki dan perempuan, adalah Allah. Jadi nggak usah iri pada orang itu, minta saja kepada
Allah Ta'ala. Kalau pengen seperti itu, minta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu. Maka di sini kita diperintahkan atau kita dilarang untuk berangan-angan atau iri terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ayyuhal azani wa azakumullah. Selanjutnya kita sampaikan tentang dampak buruknya hasad. Ya, dampak negatif dari sifat hasad ini. Karena hasad itu amalan yang buruk, amalan yang jelek, maka dampaknya juga besar, dampaknya juga buruk. Yang pertama, dampak dari hasad itu adalah seorang ketika dia itu hasad, seorang ketika dia itu iri dan dengki, maka dia akan membenci apa yang Allah sudah takdirkan, apa yang Allah sudah tetapkan. Kenapa? Ya karena Allah kan tadi di dalam dikatakan bahwasanya Allah memberikan bagian laki-laki ini, bagian perempuan ini, orang ini demikian, orang itu demikian. Kalau dia kemudian iri, ini sama halnya dia itu kemudian benci dengan yang Allah lakukan. Berarti membenci ketetapannya Allah, membenci keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan para jamaah, bahwasanya Allah Ta'ala kita wajib untuk menetapkan dan memastikan dan meyakini dan saya yakin Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Maka apapun yang Allah berikan kepada hambanya ini itu adalah keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di pandangan mata kita sepertinya tidak adil, ya sepertinya tidak adil. Akan tetapi kalau kita meyakini dan harus yakin Allah maha adil, sudah kita tidak akan pernah tergoda atau kita itu tidak akan pernah memiliki sifat hasad ini pada orang lain. Ya, karena itu memang bagian kita ada sendiri. Ya, bagian itu ada sendiri. Jadi tidak kemudian membenci keputusannya Allah. Kalau orang hasad adalah dia benci atas ketetapannya, keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ya ikhwah azani wa azakumullah. Dampak buruk dari hasad ini, ya, bersifat hasad ini itu akan bisa menggugurkan yaitu kebaikan-kebaikan seseorang. Punya kebaikan bisa lama-kelamaan hilang, gugur, ya. Dikarenakan apa? Hasad. Dikarenakan hasad. Oleh karena itu Rasul bersabda, iyyakum wal hasad. Hati-hatilah kalian dari sifat hasad ini. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khataba. Karena hasad ini akan memakan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Jadi diibaratkan oleh beliau, hasad ini memakan kebaikan-kebaikan seseorang. Dan dicontohkan kama ta'kulun nar al-khataba, sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Ya habis sudah, kalau namanya kayu bakar dilalap api habis. Maka kebaikan kita bisa habis dikarenakan hasad. Waliyadzubillah. Ya, maka kita harus berlindung kepada Allah dari sifat hasad ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Itu yang kedua, bahwasanya hasad akan bisa memakan kebaikan, bisa menghapuskan kebaikan. Yang ketiga ya ikhwah azani wa azakumullah. Orang yang hasad itu dia tidak pernah tenang, merasa sedih, merasa hatinya panas terus, ya. Karena apa? Ya karena dilingkupi dengan hasad itu tadi. Jadi sedih terus, kemudian dia hatinya panas terus, ya. Tidak tenang lah. Intinya dia itu tidak tenang. Kenapa? Karena setiap kali dia itu melihat nikmat Allah yang Allah berikan pada orang lain, ya dia sedih. Kok itu diberi saya kok tidak? Nanti nengok kanan begitu lagi. Besoknya ketemu orang lain begitu lagi. Ya nggak pernah tenang. Nggak pernah tenang. Jadi dia akan merasa sedih, merasa gundah, dadanya terasa sempit karena
Setiap kali melihat orang lain kok seakan-akan orang lain itu enak, dirinya kok tidak begitu. Orang Jawa mengatakan itu urip iku sawang sinawang. Nggih. Hidup itu adalah saling memandang. Kalau kita memandang orang lain kayaknya enak, bisa jadi orang lain memandang kita itu kita enak gitu loh. Ya, tinggal enaknya bagaimana bisa beda. Maka tidak ada orang yang dia itu misalkan, bahkan misalkan ada katakanlah masyarakat mengatakan, oh ini orang yang paling sugih, mulia kedudukannya, wonge ketoke bahagia, misalkan demikian. Ya belum tentu. Ya belum tentu. Itu yang memandang karena apa ya? Karena orang yang nggak punya rumah besar, nggak punya ini, nggak punya itu, akhirnya melihat orang semacam itu orang yang bahagia. Padahal sang pelaku yang punya rumah itu bisa jadi tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Ya karena ngurusi rumahnya, ngurusi pembantunya, ngurusi perusahaannya itu nggak pernah istirahat. Sementara dia melihat masyarakat di bawahnya, petani misalkan, di sawah saja bisa tidur, ya. Di sawah saja bisa tidur, dia nggak bisa tidur, waktunya tidur pun juga nggak bisa. Nah ini melihat bahagianya para petani misalkan demikian. Nah ini sawang sinawang. Maka orang yang hasad itu nggak pernah tenang ketika melihat orang lain. Dampak buruk hasad yang berikutnya ikhwah azani wa azkullah, sudah kita sampaikan tadi, yaitu hasad merupakan bentuk tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang Yahudi. Maka kita dilarang untuk menyerupai orang Yahudi. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kemudian yang kelima, dampak buruknya, yaitu orang yang hasad ini tidak akan pernah bisa menghilangkan nikmat yang telah Allah tetapkan pada orang lain. Meskipun dia itu memiliki hasad yang sangat kuat, dia tidak akan bisa pernah menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain itu. Ya, akhirnya hanya gerundel saja nanti, hanya gerundel saja. Kemudian yang berikutnya ikhwah yang keenam, dampak buruknya hasad yaitu bisa menghilangkan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman akan bisa hilang atau tidak bisa mencapai kesempurnaan iman. Karena dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian. Sini kata-kata la yu'minu, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya kalau dia itu nggak bisa seneng orang lain dapat nikmat, ya berarti imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna karena hasad terus, nggak pernah bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nggak akan pernah bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, yaitu yang ke-8, 7 ya. Hasad dapat mengakibatkan seorang lalai dari mohon kepada Allah Ta'ala. Jadi dia itu tidak berdoa, lalai kepada Allah Ta'ala. Ya karena yang dipikir apa? Yang dipikir bukanlah orang itu dapat nikmat dari siapa. Artinya dia yang pikirannya itu bukan ke arah Allah. Dia menyangka bahwasanya nikmat yang diperoleh adalah dari ini, dari itu, ya mungkin ini, mungkin itu. Tidak kepikiran bahwasanya itu Allah yang memberikan. Akhirnya dia itu juga demikian, gimana supaya mendapatkan nikmat seperti itu, atau orang itu hilang nikmatnya pindah ke dirinya sehingga melupakan Allah Ta'ala. Ya, lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya ya ikhwah azaniyakumullah, yang ke-8 yaitu orang yang hasad atau perbuatan hasad ini bisa menyebabkan dirinya memandang rendah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, memandang rendah nikmat
yang Allah berikan kepada dirinya, karena yang dia terima kalah besar, kalah bagus, kalah baik daripada orang lain. Jadi seakan-akan misalkan dia mendapatkan katakanlah nikmat dari Allah Ta'ala, gaji misalkan, kok gaji saya cuma sekian ya, sementara teman saya kok segitu, padahal pekerjaannya nggak seberapa berbeda. Nah dia lupa bahwasanya Allah juga berikan kepada dirinya, tapi dia karena memandang orang lain, dia menganggap yang didapatkan lebih rendah, padahal bisa jadi barokah belum tentu. Nah, barokah itu belum tentu, bisa jadi kalau kita mensyukurinya lebih barokah daripada orang lain. Nah maka kalau orang hasad itu dia merasa dirinya itu apa, selalu kurang, selalu rendah karena melihat kelebihan dari orang lain. Jadi merendahkan nikmat yang Allah berikan. Yang ke-9, bahwasanya hasad merupakan akhlak yang tercela karena dia senantiasa yaitu melihat apa yang dilakukan manusia di sekelilingnya dengan pandangan yang suudon, pandangan yang sinis. Oh jangan-jangan nanti dia dapat ini karena itu, jangan-jangan nanti dia punya ini karena itu. Ya, ini akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik. Nah, yang kemudian yang bagian akhir di sini keburukannya, orang yang hasad itu kalau dilakukan secara terus-menerus, ya tadi dikatakan di sebelumnya akan bisa menghilangkan kebaikannya. Kalau kebaikannya habis, ya, dia hasad pada orang lain, kan salah satu akibatnya tadi akan menghilangkan kebaikan pada dirinya. Kalau sudah tidak punya kebaikan, ya, kemudian orang itu masih hasad saja, ya nanti keburukannya orang lain akan diberikan pada dirinya di hari kiamat. Nah ini yang lebih parah lagi, Di sini oleh azani wazakullah, bahwasanya betapa yang namanya hasad ini merupakan, bahasa kita itu penyakit yang kronis, ya, penyakit yang berbahaya. Nah sehingga kita butuh untuk mengetahui gimana kita itu supaya tidak hasad ini. Cara-cara yang harus kita lakukan apa agar kita itu tidak hasad. Nah sebelum ke bagaimanakah caranya kita itu supaya tidak hasad. Hasad itu terjadi, hasad itu ada, itu karena beberapa sebab, banyak sebab yang menjadikan seorang itu hasad. Ya, kita sebutkan secara poin-poin singkat saja terkait dengan sebab ini. Sebab terjadinya hasad itu diantaranya yaitu karena adanya satu permusuhan dan kebencian. Jelas ini, kalau orang itu bermusuhan, orang membenci, itu mesti hasad, itu mesti dia memiliki sifat hasad ini. Kemudian yang kedua, kenapa hasad terjadi? Ya, karena dia itu terlalu cinta pada dunia. Nah, cinta pada dunia. Apakah dia pengen jabatan, atau mungkin dia itu pengen harta, ya, kedudukan, dan apa saja yang membuat dirinya itu mendapatkan bagian di dunia ini. Nah, karena dia cinta dunia, akhirnya dia itu hasad. Kemudian yang ketiga, orang yang dia itu kenapa melakukan hasad atau hasad ada pada dirinya, karena dia itu tidak mau berbagi kepada orang lain, tidak mau berbagi kepada orang lain, karena merasa kalau dia punya sesuatu dibagikan akan hilang yang dia miliki, ya. Maka dari itu dia ketika tidak mau berbagi di sini, akhirnya ketika ada orang kok suka berbagi, wah itu nanti kalau dia berbagi paling karena ini pengen itu, ya suudzon lagi, ya hasad lagi. Bisa jadi karena kalau orang lain berbagi lebih banyak, kita tidak bisa lebih banyak, akhirnya hasad, ya. Kemudian sebab yang lainnya yang mendasar sebenarnya adalah yaitu dhaful iman, lemahnya iman, ya, imannya lemah tadi itu. Bisa juga orang hasad ini dikarenakan al-kibr, yaitu sombong, ya, karena sombong,
merasa dirinya saja yang bisa, orang lain tidak bisa. Ternyata ada orang yang mengungguli dia, ya, kadung sombong. Nah, kadung sombong, akhirnya dia mengingkari nikmat dari orang lain tersebut. Nah, berkaitan dengan ini, yaitu sebab berikutnya adalah tidak ingin dikalahkan oleh orang lain, tidak mau dikalahkan oleh orang lain, sehingga muncullah yang namanya hasad ini. Kalau dalam dunia bisnis misalkan orang hasad ini juga bisa menjadi penyebabnya, yaitu takut disaingi, takut adanya saingan. Nah, itu adanya persaingan. Kemudian yang terakhir, bahwasanya sebab munculnya hasad itu bisa jadi karena dia itu takut diejek oleh orang lain. Nah, diejek orang lain, sehingga dia takut kalau misalkan tidak hasad, akhirnya diejek oleh orang lain. Maka lebih penting dari ini semuanya, bagaimanakah kita itu untuk menghindarkan diri dari sifat hasad ini. Apa yang kita lakukan, apa usaha, apa amalan yang kita lakukan supaya kita terhindar dari sifat hasad ini. Yang pertama dan yang mendasar itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas ini adalah merupakan solusi dari seluruhnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 120, Allah berfirman, fa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Yang artinya intas biru wattaku, jika kalian sabar dan kalian bertakwa. Kalau sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika ada orang hasad kepada diri kita para jamaah, ya, maka tidak akan bisa pernah ngefek kepada kita kalau kita bertakwa. Sebaliknya, kalau ada orang mendapatkan nikmat karena kita bertakwa, tidak ada perasaan kita muncul yang namanya hasad ini. Muncul namanya hasad ini. Jadi sabar dan takwa itu menjadi kunci yang pertama untuk terhindar dari yang namanya hasad. Yang kedua adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ketiga kita dengarkan Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah mencukupi dirinya. Orang yang hasad itu merasa dirinya kurang tercukupi, menginginkan miliknya orang lain. Tapi kalau dia tawakal kepada Allah Ta'ala, yakin Allah mencukupi, sudah tidak ada sifat hasad ini. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah, selain takwa, tawakal, juga tadi yang pertama sabar, takwa dan sabar, hendaklah seorang itu yaitu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari orang-orang yang hasad ini. Meminta perlindungan Allah Ta'ala dari kejahatannya orang-orang yang hasad ini, supaya kita terhindar. Maka kita mengetahui di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan, wa min syarri hasidin, yaitu keburukan dari hasid, orang yang hasad, idza hasada, ketika dia berbuat hasad. Nah, artinya di sini memang orang itu tidak seterusnya hasad, tapi ketika berhasad maka kita dijauhkan. Kita minta dijauhkan oleh Allah Ta'ala agar kita jauh dari orang yang demikian itu. Ada sebuah riwayat ya ikhwah azani wa azakumullah dari Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb, dari bapaknya beliau pernah mengatakan, kami pernah keluar pada malam yang hujan dan sangat gelap. Suatu saat beliau pernah keluar
yaitu pada suatu malam yang hujan dan gelap. Kami meminta kepada Rasulullah SAW agar mau mendoakan kebaikan untuk kami. Minta pada Rasulullah SAW, biasa para sahabat minta didoakan Rasulullah SAW. Maka kami pun kemudian mendapati beliau, kemudian beliau berkata, ucapkanlah, ya, aku tidak mengucapkan apapun. Ya, beliau berkata lagi, ayo, apa yang kamu minta? Diminta untuk ngomong, gak ngomong begitu. Ya. Kemudian disuruh lagi, ucapkanlah apa yang kamu mau katakan. Ya. Maka kemudian dia juga tidak mengetahui. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sampai 3 kali, kemudian sahabat ini berkata, apa yang harus aku ucapkan untuk minta perlindungan ini, apa yang harus aku ucapkan? Maka kemudian beliau menjawab, yaitu kul, katakanlah, maksudnya bacalah, yaitu kul wallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, wal muawwidhatain, dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Hina tumsi wa tusbih, ketika di waktu petang dan di waktu pagi. Salah samarrat, yaitu 3 kali. Takfika min kulli syai', maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Nah, segala sesuatu tentunya diantaranya adalah orang yang hasad ini. Kalau kita mengucapkan yaitu 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, Allah akan melindungi kita dari segala sesuatu, mencukupi dari segala sesuatu ini, termasuk kita terhindarkan dari sifat hasad ini. Kemudian yang keempat, ya ikhwah azaniyahumullah, ini dalam prakteknya, kalau misalkan kita ini supaya tidak hasad dan tidak membuat orang lain hasad, ya jangan kita membuat atau menjadi penyebab orang lain hasad pada kita. Kita tidak boleh hasad, tapi juga jangan membuat orang lain itu jadi hasad pada kita. Apa caranya? Caranya adalah jangan memberitahukan nikmatmu kepada orang yang biasanya hasad. Jangan memberitahukan nikmat kita ya kepada orang yang biasa hasad. Ya, jangan ceritakan. Bahasa kita kadang-kadang kan ada orang yang jarak ya. Ada orang yang biasanya hasad malah diceritani yang macam-macam, ini hasadnya tambah kandel, tambah besar. Nah, supaya dia itu tidak hasad, ya kita jangan cerita nikmat kita, nanti tambah hasad. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ini bisa kita ambil pelajaran ketika kisahnya Nabi Yusuf, ketika beliau mengatakan kepada ayahnya Nabi Yakub, yang disitir dalam surat Yusuf ayat yang kelima, yaitu qal ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nah, ketika Yusuf menceritakan bahwasanya bermimpi melihat 11 bintang dan kemudian 1 rembulan sujud di hadapannya, maka kemudian Nabi Yusuf ini ketika menceritakan kepada orang tuanya, kepada Nabi Yakub, maka orang tuanya mengatakan jangan kamu ceritakan pada saudaramu. Nah, jangan ceritakan pada saudaramu. La taksus ru'yak, wahai anakku, jangan kamu ceritakan yaitu mimpimu itu, ya, ala ikhwatika kepada saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida, maka mereka akan membuat kaid, membuat tipu daya, membuat makar untuk membinasakanmu. Dan benar, memang demikian. Meskipun saudaranya tidak diberi cerita, tapi ternyata sudah merencanakan semacam itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf ini mengetahui tentang bagaimanakah maksud dari mimpinya Nabi Yusuf ini. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sehingga setan bagi manusia itu musuh yang sangat nyata. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Jadi kalau ini terkait dengan mimpi, tambahannya terkait dengan mimpi. Kalau kita sedang mimpi, kemudian mimpi kita itu mimpi bagus, ya,
mimpi bagus. Nah, ini kita sebutkan dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda menceritakan tentang mimpi baik dan mimpi buruk. Ar-ru'ya al-hasanatu minallah, bahwasanya mimpi yang baik itu minallah, dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddisu bihi illa man yuhib. Meskipun ini adalah mimpi baik adalah dari Allah Ta'ala, beliau katakan jika salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang dia senangi, janganlah menceritakan mimpi itu selain kepada orang yang menyukainya saja. Ini mimpi yang baik. Mimpi yang baik boleh diceritakan berarti, tapi pilih. Jangan semua orang diceritani, bahasanya begitu. Ya, kita mimpi baik kemudian setiap orang kita ceritani, loh kan mimpi baik dari Allah. Ya, tapi harus dipilah dan dipilih. Ceritakan kepada orang yang suka, yang kira-kira nanti kalau kita cerita mimpi kita dia suka. Sebaliknya apa? Sebaliknya kalau kita mimpi baik, kita ceritakan pada orang yang tidak suka, jadinya apa? Ya hasad itu tadi. Jadinya adalah hasad. Kalau itu mimpinya baik, boleh ceritakan tapi juga pada orang yang suka saja, yang cocok lah, bahasanya demikian. Sebaliknya wa idza ra'a ma yakrah, kalau kita mimpinya mimpi buruk, fal yata'awwad billah min syarriha. Kalau kita mimpi buruk, ya, maka yang pertama dilakukan apa? Fal yata'awwad billah min syarriha. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Kita setelah mimpi buruk, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri syaiton, dan juga dari keburukan syaitan. Kemudian disunahkan kita wal yatsful thalathan, dan hendaklah kita itu kemudian meludah 3 kali. Ya, meludah di sini meludah 3 kali ke arah kiri. Wala yuhaddisu biha ahadan, dan jangan kalian ceritakan kepada seorang pun. Nah, kalau buruk jangan diceritakan pada seorang pun. Kenapa? Fa innaha lan tadurrahu, karena itu tidak akan memudaratkan orang yang bermimpi tadi. Artinya kalau kita mimpi buruk tidak ceritakan, sudah tidak ada madarat. Tapi kalau mimpi buruk diceritakan bisa mengundang madarat. Nah, kadang-kadang di sini kemudian orang tidak bisa memilah ketika bermimpi ini. Maka dari itu para jamaah, hendaklah kalau kita itu meskipun mimpi yang baik, ya, mimpi yang menggembirakan, boleh kita beritahukan, tapi pilih siapa yang kira-kira dia itu suka mendengar mimpi kita itu. Kalau dia enggak, ya jangan, khawatirnya muncul hasad ini. Terus cara berikutnya ya ikhwah, untuk terhindar dari hasad ini, kita jangan pedulikan orang yang hasad tersebut. Bahasa Jawanya enggak usah direken, ya, enggak usah direken. Jadi jangan mempedulikan terhadap orang yang hasad itu, dan sibukkanlah diri sendiri dengan apa yang bermanfaat untuk diri kita. Ya, jangan terlalu banyak memikirkan orang yang hasad itu, karena biasanya kita tahu dihasati orang itu karena cerita orang biasanya. Jadi kita misalkan awalnya nggak ada pikiran apa-apa, tahu-tahu ada teman kita mengatakan, kamu waktu membeli ini itu ada apa, si fulan itu kok katanya demikian. Sudah, wes nggak usah direken, sudah nggak usah direken. Kalau mereka menyangka demikian dan demikian, ya nggak usah terlalu dipikirkan juga, nggak usah dibela. Enggak, itu memang orangnya seperti itu, saya kan antum tahu sendiri saya begini dan begini. Nggak perlu, sudah. Yang penting yang kita lakukan itu benar, ya nggak perlu ngeladeni orang yang hasad. Karena kalau namanya hasad ini belum selesai pada diri seorang, ya terulang-ulang terus begitu. Ya, jadi nggak usah diperdulikan, nggak usah direken, nggak usah takut, ya nggak usah dimasukkan ke dalam hati, ya nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Ini cara praktisnya begitu. Ya, tadi sebelumnya, yaitu kalau kita misalkan
tidak ingin orang berbuat hasad, ya jangan kita itu menceritakan nikmat kita. Sekarang berikutnya yaitu kita jangan ngereken, jangan mempedulikan orang yang hasad tersebut. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah, untuk menghindarkan dari sifat hasad ini, maka hendaklah kita itu betul-betul menyibukkan hati kita untuk senantiasa mencintai ridho kepada Allah Ta'ala, dan banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Ya supaya kita itu tidak kepikiran ketika ada orang memberitahukan hal-hal yang buruk. Maka dari itu kita sibukkan hati kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 99 dan sampai 100. Di sana Allah berfirman, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan, kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Ta'ala, kepada Rabb-nya. Jadi setan itu tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman. Innama sultanuhu, hanyalah kekuasaan setan itu alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Setan akan bisa berkuasa kepada siapa? Atas orang yang mengambilnya jadi pemimpin. Jadi dia mengambil setan jadi pemimpin. Juga kepada orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Nah ini kita berarti harus fokus. Harus fokus, sibukkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu kemudian menuruti bisikan-bisikan ini dan itu, akhirnya kita nuruti bisikannya setan. Maka itu dikatakan dalam ayat seakan-akan kita menjadikan setan sebagai yaitu pemimpin kita. Waliyadzubillah. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Kemudian yang bagian berikutnya, kita harus punya tadi sabar menghadapi orang yang hasad. Namanya orang hasad itu kalau sudah menjadi sifatnya, menjadi cirinya, dirinya itu nggak tenang kalau dia itu tidak ngajak orang lain, ya. Jadi misalkan dia hasad, maka dia akan cerita pada orang lain supaya sama seperti dirinya, ya. Tidak satu, kadang dua orang bahkan rombongan, sehingga kita tahu bahwasanya bisa jadi terjadinya bahasanya itu tawuran, misalkan demikian, tawuran antar desa misalkan, atau pemuda antar desa, bisa jadi sumbernya adalah hasad ini. Satu orang hasad dengan yang lainnya, sama-sama membawa bolonya, membawa pasukannya, akhirnya perang, ya akhirnya kelahi secara massal begitu. Waliyadzubillah. Maka kita harus sabar dalam menghadapi orang yang hasad semacam itu. Tadi nggak usah digubris, nggak usah direken. Ya meskipun dia mengatakan apapun, ya sudah, itu urusannya dia. Nah, kemudian ya ikhwah azani wa azakullah, tadi sempat kita sampaikan di awal, ini yang bagus, yaitu kepada jenis yang di akhir tadi itu. Kalau kita ingin terhindar dari hasad, maka berbuatlah sebaliknya, berbuat baik kepada orang yang hasad. Ya, jadi kalau kita mendapatkan keburukan, dihasati orang, maka baikilah dia, itu nanti akan melunakkan hatinya. Dan kita diperintahkan sebenarnya ketika mendapatkan satu keburukan, kemudian kita itu membalasnya, pada asalnya itu ada kebolehan, tapi itu dihindari. Kalau kita bisa memberikan balasan yang lebih baik, itu yang diharapkan. Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Allah berfirman, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara al-hasanah dan sayyi'ah. Antara kebaikan dan juga kejahatan, keburukan itu tidak sama. Idfa billati hiya ahsan.
maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, yang dimana ketika ada orang antara engkau dan antara dia sebelumnya ada adawah, ada permusuhan, kemudian kita berbuat baik kepada musuh kita, ka'annahu waliyun hamim, maka seolah-olah tiba-tiba dia menjadi teman yang setia. Dan ini terbukti sekali para jamaah, ya, terbukti para jamaah ketika apa? Ketika ada orang berbuat buruk pada diri kita, kita balas dengan kebaikan. Yang penting kita jujur, ya, kita ikhlas, kita benar-benar ingin supaya dia itu baik, insya Allah akan berhasil. Memang waktunya yang tidak tentu, lama ataukah sebentar. Dan itu biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW di zaman itu ketika ada pemimpin suku, kepala suku itu kemudian benci kepada beliau, ya beliau memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah, masih benci diberi hadiah lagi, yang pada akhirnya yang tadinya paling benci pada Rasulullah SAW akhirnya paling cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, ini ayat berikutnya bisa dilanjutkan atau dibaca sendiri. Kemudian Rasulullah SAW itu pada saat perang Uhud pernah berdoa dengan doa Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma fir, ya Allah ampunilah li qaumi, pada umatku, pada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka doa ini mengandung pelajaran yang bagaimanakah yang namanya keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Maka disebutkan penjelasan hal ini terkait dengan doa ini ada 4 poin dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama yaitu ahaduha afwuhu anhum. Ketika Rasul berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma fir li qaumi, ya Allah, yaitu ampunilah kaumku karena mereka orang-orang yang tidak mengetahuinya. Ini ketika beliau hijrah ke Taif juga itu, ya. Maka yang pertama isinya adalah yaitu memaafkan. Kalau kita ada orang salah pada diri kita, maka maafkanlah, ya, maafkanlah. Wasani istighfaru lahum. Yang kedua, setelah memaafkan, mintakanlah ampun, ya, minta ampun kepada Allah Ta'ala atas orang yang mendolimi kita. Jadi memaafkan dan mintakan ampun kepada Allah Ta'ala atas orang yang mendolimi kita. Kemudian yang ketiga, asalis i'tidaruhu anhum, memberikan udzur. Memberikan udzur. Oh, mereka orang yang nggak ngerti, diberi udzur. Kemudian ar-rabi istitafuhu lahum bi idofatihim ilaih. Ya, hendaklah kita itu memiliki sayang, simpati, ya, kepada kaum atau pada orang lainnya. Ini merupakan isi daripada doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah memaafkan, kemudian memintakan ampun, kemudian memberikan udzur, kemudian menyayangi mereka. Maka ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid. Itulah ya ikhwah, jadi wa'azakumullah, yang terkait dengan bagaimanakah kita agar terhindar dari yang namanya hasad. Yang namanya hasad ini. Insya Allah pembahasan kita untuk sementara ini kita fokuskan kepada hasad saja. Adapun yang lainnya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang lainnya tidak terlalu panjang, tapi hasad ini yang paling panjang. Walhasil intinya permasalahan atau bab yang kita baca tentang hasad ini, maka kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai hamba Allah Ta'ala, kita tidak tidak bisa terhindarkan dari potensi hasad.
Artinya kita itu punya potensi untuk hasad. Dan tidak hanya potensi, bahkan sudah terwujudkan. Ya, bahkan dilakukan berulang-ulang, waliyadzubillah. Nah, kalau kita sudah mengetahui demikian, bagaimana kita untuk meminimalisirnya? Gimana kita untuk bisa meminimalisirnya? Maka hendaklah kita itu melakukan upaya-upaya yang tadi kita sampaikan supaya kita bisa mengurangi sifat hasad ini. Dan tidak kita sampaikan sekarang, ada juga yang lebih mengkhawatirkan, itu ketika apa? Hasad ini terjadi bainatullabul ilm, bainatullabil ilm. Hasad ini terjadi antara para penuntut ilmu. Itu lebih memprihatinkan karena punya ilmu. Juga lebih memprihatinkan lagi itu bainal tulab wal ulama atau bainal ulama, antara ulama. Ya. Karena mereka kadang juga tergelincir. Tapi bagaimanakah kita mensikapi hal itu yang penting. Maka dari itu para jamaah, hendaklah kita itu senantiasa mohon kepada Allah Ta'ala agar kita itu terhindarkan dari sifat hasad ini. Karena ini merupakan sifat yang betul-betul bahaya, tapi kita untuk menghindarinya juga tidak mudah. Sehingga memang butuh keilmuan, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada waktu berikutnya kita akan lanjutkan hadis ini, dan kalau diperlukan mungkin tambahan hasad kita sampaikan pada waktu berikutnya insyaallah taala biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, tafadhol kalau mungkin ada yang ditanyakan. Baik Ustaz, pertanyaan dari jamaah. Saya pernah mendengar bahwasanya penyakit ain itu juga bisa disebabkan dari hasad, Ustaz. Pertanyaan saya, ketentuannya seperti apa sehingga menyebabkan ain, Ustaz? Apakah hanya dengan melihat foto saja sudah bisa seperti itu, atau harus ada hal lain yang mendukungnya? Ya, sudah. Nah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Memang benar penyakit ain itu ada. Penyakit ain itu ada. Ain itu dari mata, ain itu kan mata, pandangan. Dari sumbernya itu memang memandang. Sumbernya adalah memandang. Yang dimana ketika ada seseorang itu memandang seseorang, biasanya terjadi ketika ada seseorang itu mengagumi anak kecil misalkan. Dia memandang anak itu, masya Allah, ya mengaguminya. Dan dia itu ketika memandang dan mengaguminya, itu ada perasaan bahwasanya misalkan dia itu pengen memiliki anak itu misalkan, ya, atau dia pengen anaknya seperti dia, intinya begitu, ya, seperti itu. Maka itu bisa terjadi yang namanya ain ini, jadi namanya ain ini. Dan memang itu sumbernya atau penyebabnya bisa jadi dari hasad. Sehingga di sini caranya bagaimana untuk bisa menghilangkannya? Bagaimana dituntunkan bahwasanya ketika orang itu terkena ain, maka hendaklah orang yang dia itu tadinya awalnya hasad memandang itu, dia disuruh mandi dan airnya nanti kemudian disiramkan kepada orang yang dihasadi. Jadi hasadi. Nah, disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda dalam hadis Imam Muslim, al-ainu haqqun. Ain, penyakit ain itu adalah benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain wa idastughsiltum faghsilu. Ain adalah hak, adalah benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar, ya, segala sesuatu yang itu terjadi semuanya jadi karena takdirnya Allah Ta'ala. Pasti semua terjadi karena takdirnya Allah Ta'ala. Begitu juga ain ini karena takdirnya Allah Ta'ala. Maka apa yang dilakukan? Ya, wa idza tusiltum, maka jika kalian diminta mandi, maka mandilah kalian. Maka mandilah kalian. Jadi artinya supaya nanti yang terkena ain itu sembuh, ya, maka yang
hasad yang memandang tadi itu disuruh mandi, kemudian airnya nanti disiramkan kepada orang yang terkena ain itu tadi. Dan ini benar, ada hubungannya dengan hasad, itu benar. Ya, maka dari itu hati-hati. Ya, kadang-kadang orang ini memuji anak-anak kecil misalkan, itu dengan pujian yang tanpa hasad bisa jadi ada. Artinya tidak selalu itu merupakan menimbulkan penyakit ain. Tapi ada yang dia itu ketika memuji memang ada hasadnya. Ini yang namanya hati kita tidak tahu. Yang namanya kita tidak mengetahuinya. Tapi kita harus melihat indikasinya para jamaah. Kalau ternyata ketika ada seseorang yang dia itu setelah mengagumi anak kita atau anak orang lain, kemudian kok tahu-tahu kemudian dia sakit, ya, dia sakit, maka ini bisa jadi diantara penyebabnya karena hasad tadi itu atau ain itu tadi. Maka caranya adalah meminta, ya, orang yang tadi itu hasad supaya mandi, kemudian airnya itu ditadahi, kemudian disiramkan kepada anak itu tadi supaya dia sembuh. Ya, memang begitulah cara yang diperintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Masih berkaitan dengan pertanyaan tadi Ustadz, apakah melihat foto juga termasuk bisa menyebabkan ain Ustadz? Wallahu alam kalau melihat foto, ya, karena yang anak tahu di sini memang melihat langsung, melihat dari misalkan anak secara langsung. Kalau melihat foto, wallahu alam, anak tidak mengetahui. Yang lain, Pak. Baik, kebijakan orang tua beberapa kali dirasa kurang adil pada anak-anaknya. Mohon nasihatnya Ustadz agar tidak muncul hasad di hati dan bisa menerima kebijakan yang diambil orang tua. Kebijakan orang tua dirasa kurang adil kepada anak-anaknya. Kelakuan anaknya dirasa terlalu nakal bagi orang tuanya. Kadang-kadang berbalikan semacam itu. Ya, ini yang perlu disadarkan. Jadi dikembalikan kepada kaidah atau kepada aturan yang semestinya, yang artinya bahwasanya ketika orang tua itu mendidik anaknya, maka usahakanlah orang tua itu mendidik dengan keilmuan yang harus dimiliki. Kemudian anaknya ketika dia melakukan katakanlah perbuatan sehari-harinya, diarahkan tentang amalan-amalan yang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Maka kalau pertanyaan tadi, kebijakan orang tua kadang dirasa kurang bijak, ya, kurang baik, atau terlalu membela ini dan itu. Ini karena cara pandangnya, karena cara pandang yang berbeda. Orang tua memandang dengan cara pandang demikian, anak cara pandangnya berbeda. Kalau cara pandang berbeda tidak ketemu, kan begitu, tidak akan pernah bertemu. Maka ketika orang tua itu sebelum memberikan kebijakan kepada anaknya, sampaikanlah kondisinya. Kemudian sampaikanlah ketika anaknya misalkan melakukan amalan yang dikhawatirkan nanti berdampak buruk, sampaikan, ya nak, kamu nanti kalau memilih ini, kalau enggak itu nanti akibatnya bisa seperti ini, ya, seperti ini. Diberikan semacam nasihat-nasihat terlebih dahulu agar anak ini memahami kenapa orang tua ini khawatir. Kalau sudah dilakukan beberapa kali, kemudian anaknya itu mungkin lebih mendengarkan yang lain daripada orang tuanya, dan ini yang banyak anak-anak sekarang para jamaah, ya, mereka itu apalagi sudah zamannya medsos ini, nasihat yang mereka dengarkan bisa jadi lebih banyak dari selain orang tuanya daripada orang tuanya sendiri. Coba antum rasakan, antum ngajak omong anak antum, ya, ngomong biasa saja atau lebih khusus beri nasihat, itu berapa lama? Sementara anak tersebut dengan gadgetnya itu berapa lama? Sehingga cara pandangnya berbeda. Orang tua mengkhawatirkan, memang harus mengkhawatirkan, tapi anak memiliki pandangan yang berbeda karena bisa jadi dia tukar pikiran sama temennya atau melihat dari tayangan-tayangan itu, sehingga cara berpikirnya demikian itu. Nah, sehingga
kembali kepada pertanyaan, kenapa kadang kebijakan orang tua itu tidak sejalan dengan anaknya? Ya karena cara pandang yang berbeda. Maka harus diselami, harus didalami. Orang tua harus menyadari ya bagaimanakah supaya anaknya ini lebih baik, maka dia harus lebih mendekati anaknya, lebih menyelami tentang kebiasaan anaknya tersebut. Ya, tidak hanya sekedar dimarahi saja. Dan anaknya karena arahnya kepada anaknya, maka orang tua yang lebih paham harus pastinya lebih mengalah, lebih mencari cara supaya apa? Anaknya memahami dan mengarahkan supaya anaknya ini nanti dia mengurangi katakanlah interaksi, mengurangi ngobrol dengan teman-teman yang mungkin dirasa itu kurang baik. Jadi beri nasihat semacam itu. Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kadang ketika melihat postingan seseorang yang mungkin mendapat nikmat dunia itu, kadang hati kita terasa ada sesuatu, Ustadz. Apakah salah jika kita kemudian memilih untuk memblokir itu supaya tidak tahu update-nya, Ustadz? Kalau itu yang bisa menyelamatkan, lakukanlah saja. Ya. Kalau kita antum melakukan itu dan tidak perlu memberitahu, antum tak blokir. Ya. Ya, sebenarnya memang itu kan kembali kepada kita, seberapa jauh kita itu menggunakan gadget kita. Nah, ada orang-orang dia itu sudah menganggap itu nggak penting. Jadi artinya dia membuat status, tidak membuat status itu nggak penting baginya, itu bukan bagian dari hidupnya. Ya. Maka orang yang dia itu memperhatikan status kemudian sampai komentar, sampai terpengaruh dengan status itu, ini berarti bermasalah, bukan orang lain, dirinya yang bermasalah. Ya. Ketika orang dia itu kemudian terpengaruh dengan status-status orang lain, sekali lagi itu yang bermasalah bukan di orang lain. Yang masalah di siapa? Di dirinya sendiri. Itu kuncinya di situ. Kalau ingin tidak terpengaruh oleh status orang lain, ya sudah, jangan buat status, ya, atau katakanlah jangan membaca status, gitu aja. Itu lebih menyelamatkan. Antum buat status misalkan, ya tidak ada salahnya, nggak ada yang melarang. Dibaca orang dan tidak, ya urusannya orang lain juga. Sebagaimana antum baca statusnya orang lain. Jadi kuncinya, ketika kita seakan-akan memandang orang lain bermasalah karena via status atau via grup dan yang lainnya, itu sebenarnya yang bermasalah diri kita dulu. Diri kita yang bermasalah. Kita bisa tidak mempedulikan, kita bisa tidak membaca, kita bisa tidak menjawab. Itu kan hak kita. Ya itu lakukan sudah, supaya menenangkan diri kita. Ya, kalau mau diblokir ya silahkan diblokir. Tapi nanti kalau ada yang lain yang tidak terblokir begitu lagi diblokir. Ya akhirnya kepikiran juga itu. Ya, intinya bukan masalah blokir dan tidak blokirnya itu. Tapi bagaimanakah memanage diri kita itu untuk tidak terpengaruh kepada status-status yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya? Iya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apa ada jaminan semua manusia itu terbebas dari hasad walaupun itu sekelas Nabi? Taib. Apakah ada jaminan terbebas seorang dari sifat hasad meskipun sekelas Nabi? Kita kembalikan kepada dalil yang umum, yaitu kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah dan bahkan terulang-ulang. Sebaik-baik yang berbuat salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad itu salah satu bentuk dosa, salah satu bentuk khata, salah satu bentuk kesalahan. Nah, maka di situ dikatakan oleh beliau Rasulullah SAW, kullu bani Adam, semua anak Adam. Kalau kita melihat semua anak Adamnya di sini berarti tidak ada yang terbebas. Semuanya pernah
terkena penyakit hasad ini. Cuma, nah catatannya, apakah hasad ini semua mengena sampai tingkat pada Nabi? Maka wallahu a'lam bishawab, tapi secara naluri, secara fitrah bahasanya, orang itu memang dibekali oleh Allah Ta'ala itu kebaikan dan keburukan. Hanya saja bisakah dia itu memelihara kebaikannya, sedikit keburukannya, atau sebaliknya. Adapun kepada Nabi kita meyakini bahwasanya semua Nabi mereka adalah orang-orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka berbuat salah, Allah ingatkan. Jadi yang namanya maksum, dijaga Allah Ta'ala bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Ketika berbuat salah, Allah ingatkan. Ya, kita tahu Rasulullah SAW dalam masalah sholat, ketika salah akhirnya muncul syariat sujud sahwi itu beliau salah. Ya, tapi kemudian diingatkan Allah Ta'ala. Nabi Yunus ketika ditelan itu ikan paus, maka beliau salah. Tapi kemudian beliau istighfar Allah Ta'ala, akhirnya hilang lagi. Adapun masalah hasad ini wallahu alam, ya, artinya apakah itu juga sampai kepada tingkat Nabi? Tapi yang jelas selain mereka, yang jelas adalah selain mereka itu pasti ada, karena memang ini potensi. Tapi sekali lagi, meskipun itu ada bukan berarti kemudian menjadi sifatnya terus, tidak. Karena bisa jadi orang ketika dia itu sudah bisa menghilangkan sifat hasadnya ini, maka dia akhlak bagusnya itu yang lebih mendominasi. Bisa jadi dia itu kemudian memanage hasad yang dia miliki sebagaimana tingkatan yang kita sampaikan tadi, yang terakhir tadi itu. Jadi ketika muncul sifat hasad, maka dia hilangkan, justru dia itu kemudian mengganti dengan amalan-amalan kebaikan. Ya, amalan-amalan kebaikan. Nah, jadi di sini karena urusannya hati, sekali lagi wallahu alam. Kalau selain para nabi, maka itu memiliki sifat demikian. Adapun kita lebih parah lagi. Kita itu masih banyak yang namanya sifat hasad ini, ya. Wallahu alam bishawab. Tanya lagi Ustaz, satu Ustaz. Yeah. Contoh di Al-Quran yang paling real mengenai hasad itu Ustaz, antara saudara dengan saudaranya, itu adalah ceritanya Nabi Yusuf dan saudaranya Ustaz. Nah. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya asal muasalnya dari orang tua yang mungkin terlalu memperlihatkan sikap yang terlalu menonjol ke satu anak. Yeah, yeah. Apa hikmahnya di situ Ustaz yang bisa kita tangkap dari cerita dari Nabi Yakub Ustaz? Apakah memang orang tua itu tidak boleh yang secara langsung memperlihatkan kasih sayang kepada anak lainnya? Nah, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Memang benar, dari kisahnya Yusuf secara umum itu yang terfikirkan atau yang tergambarkan oleh kita itu seakan-akan Nabi Yakub tidak adil. Ya, kalau kita katakan secara lugas begitu. Karena Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf daripada saudara-saudara yang lainnya. Tapi apakah benar tidak adil? Jawabannya tidak. Sudah menjadi kebiasaan lagi. Ya, menjadi sifatnya manusia. Kalau di antara anak-anaknya itu ada yang baik dan tidak, dia lebih sayang kepada yang baik, itu sudah fitrah. Itu sudah biasa. Tinggal nanti bagaimanakah wujud perlakuannya kepada anak tersebut. Jadi kalau misalkan ada anaknya 5 atau 3 misalkan, kemudian ada yang lebih disayang, itu wajar, itu biasa. Karena memang yang disayang ini memiliki sesuatu atau dia itu anak yang bisa membuat orang tuanya senang. Ini secara umum, ya, demikian. Karena keadilan tidak mesti sama, keadilan tidak mesti setara. Sehingga dari situ, kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf itu kemudian hasad? Ya, menurut pandangan mereka, bahasanya menurut pikiran saudara-saudaranya ini, ya karena orang tuanya memang lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Ya, dengan bahasa mudahnya, kalau kita melihat bagaimanakah perilakunya saudaranya ini
punya niatan yang tidak baik kepada Nabi Yusuf, bahkan mereka merencanakan dan demikian, kemudian juga bohong dan yang lainnya. Ini menunjukkan sifat-sifat buruk yang ada pada saudaranya Nabi Yusuf. Sementara Nabi Yusuf tidak seperti itu. Nah, jadi untuk hal ini para jamaah, pelajarannya yang besar sebenarnya, seorang anak ketika dia itu memiliki kebaikan, dia berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Seorang anak ketika dia itu memiliki keburukan juga berhak mendapatkan keburukan tersebut. Artinya perlakuannya. Tinggal orang tuanya bagaimanakah. Kalau kita lihat dari kisah tersebut itu Nabi Yakub, ya, kalau memang bahasanya Nabi Yakub ini mau begitu, sudah nggak akan membiarkan Nabi Yusuf bersama saudaranya. Nah, karena tahu bahwasanya ini nanti akan dicelakakan, kasarannya demikian. Tapi beliau masih memberikan kesempatan pada saudaranya untuk dibawa, dan ternyata terjadi. Nah, disinilah para jamaah, bagaimanakah kita itu harus bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting yang semacam itu, yang akhirnya orang tua itu memang diperintahkan untuk berusaha adil kepada seluruh anaknya. Tapi hati tidak bisa dipungkiri, mesti biasanya ada yang lebih disayangi daripada yang lainnya. Nah, tinggal bagaimanakah orang tua ini bisa memperlakukan selain yang disayangi ini tidak merasa disisihkan daripada yang disayangi ini. Justru bisa dijadikan contoh. Kalau kamu pengen bahasanya saya perlakukan seperti ini, ya contohlah ini, dijadikan suri toladan, dijadikan suri toladan semacam itu. Jadi memang susah, namanya cinta ini memang demikian ya. Kalau sudah mencintai ini kemudian dialihkan susah, kecuali orang lain sama memiliki sifat yang sama semacam itu. Jadi itu perlu harus kita beri catatan. Kata-kata misalkan ada kesimpulan ayahnya Nabi Yusuf ini tidak adil, misalkan demikian, itu perlu diberi tanda tanya. Perlu diberi tanda tanya, bisa jadi dikarenakan memang apa? Ya karena memang kondisi saudara-saudaranya itu tidak sebaik Nabi Yusuf ini, sehingga perlakuan dari orang tua wajar kalau berbeda, ya berbeda semacam itu. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair atas waktunya. Kita semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa yaitu istiqomah di jalan Allah Ta'ala, dan khususnya di dalam bab ini kita dijauhkan dari berbagai macam hasad, berbagai macam iri dan dengki. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dari doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.